Kepada Pak Prabowo, saya jelaskan apa yang terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia sekarang ya. Makan bergizi gratis itu adalah program yang nggak punya etikat baik. Dari awal itu tadi. Dari awalnya pertimbangan Pak Prabowo itu adalah pertimbangan politikus, bukan pertimbangan negarawan. Tapi kita percaya dengan niat baik Pak Prabowo ya. Nggak, saya nggak percaya. Nggak percaya, waduh. Dewan Ekonomi Nasional bilang, dia dapat barang ini aja udah busuk dari awal. Iya. Nah, menurut guru nih sekarang, harusnya yang diaudit itu siapa? Pak Joko. Joko siapa? Pak Joko Jokomo. pemerintah sebelumnya. Kalau memang ada begitu, laporin dong, buat laporan. Nah, menurut guru gimana tuh? Ya kan KPK juga termol. Semuanya tuh. Di zaman Semua Pak Firly, di zaman Firly Joko. Bahuri. Kenapa sih uang 10.000 itu tidak diberikan kepada orang tua murid masing-masing? Mungkin perbaikan gizinya nggak ke satu anak, mungkin ke satu keluarga. Ya kalau itu dipakai judul sih. Put, ini mumpung ada Pak Guru nih. Sekarang gue pengen, ini sekali aja nih, pengen nanya mengenai MBG. Tapi masalahnya Topik yang keracunan. bagus tuh. Nah, masalahnya keracunan. Udah lama pengen unek-unek gue keluar, bro. Nah, makanya gini, Guru. Di 2025 ini, itu udah hampir 11.500 total loh ini. Iya. Keracunannya MBG. Nah, menurut Guru ini kenapa? Apalagi di wilayah Jawa Barat. Nggak, itu sengaja. Bisa meledak gitu tuh kenapa tuh? Sengaja. Yakin, guru? Yakin. Kenapa? Karena udah tahu program ini nggak mungkin berhasil dengan baik, tapi malah terus dijalanin. Ya namanya ini sengaja. Coba aja mikir dengan pikiran yang sederhana gini lah ya. Ahli gizi di Indonesia itu berapa biji? 35.000 orang. Yang dibutuhkan sama MBG berapa? 30.000 orang. Sekarang ada nggak dari ahli-ahli gizi itu yang sudah dipekerjakan di sana? Jadi guru ngelihatnya agak maksa gitu ya? Maksa lah. Ya bayangin aja, ini adalah program kerja yang masif, yang menyentuh seluruh wilayah Indonesia, seluruh anak sekolah di Indonesia, dan karena itu juga melibatkan seluruh bidang dunia pendidikan di Indonesia. Tapi dilaksanakannya, persiapannya nggak ada setahun, apa-apanya nggak ada setahun, ahli gizinya nggak disekolahin dulu, yang direkrut juga para tentara sama polisi, kemudian semua ya pendukung-pendukung Pak Prabowo, ya iya kan? Apa bukan karena keinginan kuat Pak Prabowo, ready atau nggak ready, kita nih harus Indonesia emas, ada kaitannya ke situ nggak? Nggak masuk akal. Ya malah nanti jadi kalau kayak begini, bukan Indonesia emas dong, Indonesia cemas dong jadinya. Iya Enggak, dong. Indonesia nggak cemas. Terus Lemas itu. Keracunan tuh lemas. Jadi ini program atau project? Ini adalah keinginan Pak Prabowo untuk bisa meninggalkan legacy sama seperti Pak Jokowi meninggalkan IKN. Mereka tahu menghabiskan anggaran yang besar, tapi mereka ingin dikenang sebagai presiden di Indonesia yang punya kebijakan yang signifikan terhadap perkembangan gitu. Jadi Pak Prabowo akan memaksakan, makanya tahun depan anggarannya dinaikin lagi, diporotin yang uang pendidikan dipakai buat makan bergizi gratis dan Tapi kan ini kan udah terlanjur Kang Guru, iya kan udah terlanjur running nih program. Nah, menurut Kang Guru nih, ini supaya MBG jalan terus tapi nggak ada bonusnya keracunan. Nah, itu seperti apa? nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Ini pasti akan ada keracunan lagi. Ya, gini nih Pak, kalau misalkan mau menghilangkan keracunan ya, misalkan mau menghilangkan keracunan, satu kita harus ada ahli gizi per dapur yang tervalidasi, terakreditasi. Sekarang ada nggak? Kalau misalkan mau maksain, berarti sisa ahli gizi di seluruh Indonesia hanya tinggal 5.000 orang. Karena 30.000-nya udah dipaksain ke situ. Atau berarti kita harus ngegenjot lulusan ahli gizi semuanya harus digenjot lulus sekarang dalam tahun ini gitu. Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Kalau kita sesuaikanlah prosedur untuk food safety istilahnya. Kalau Iya, betul. Tunggu dulu. Itu nggak bisa. Di Indonesia itu apa yang nggak mungkin? Orang jadi ketum partai aja bisa 2 hari langsung mungkin. Oh iya bener ya. Iya. Jadi wakil presiden aja disahkannya dalam berapa hari? Iya bener. Tapi ngaco. Di Indonesia Deddy Corbuzier bisa langsung kurus. Nah, Iya. tanpa steroid.
Nah tapi ya intinya sebenarnya ini kesulitan. Kalau misalkan ke depan kita nanti ya ke depan misalkan MBG ini akan berjalan dan lain-lain, ini pun sebenarnya menjadi beban negara. Beban negara tuh dalam artian gini nih, bapak-bapak. Pak Jokowi sendiri yang meng-ACC sebuah data bahwa kemiskinan di Indonesia itu 9%. Oke. Menurut saya nggak masuk akal sih. Ya nggak masuk akal, tapi Pak Prabowo ya, Pak Prabowo meng-ACC data dari BPS. Tergantung BPS atau World Bank yang dipakai. Iya, BPS kan yang dipakai sama Pak Prabowo itu. Pak Prabowo itu bilang 9%, oke? Nah, kalau misalkan 9%, artinya menurut Pak Prabowo itu ada 91% rakyat Indonesia yang tidak miskin. Lah, jadi kalau misalkan makan bergizi gratis ini diterapkan, artinya apa? Ini akan menyasar 91% orang mampu dan akhirnya hanya untuk 9% orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu kebagiannya berapa sekali makan? Sekali makannya itu 7.000. Tunggu dulu, Pak Presiden bilang loh, 10.000 bisa dapat 2 lauk. Enggak, 7.000. Kan ada korupsinya ini di sini nih. Sudah yang saya dengar bahkan 1.500 loh. Setelah turun di dapur itu per kepala 1.500. 1.500 perak. Bahkan betul. Ada Nggak yang mungkin. seperti itu. Udah nggak mungkin deliver mau lauk seenak mungkin tidak sampai ke telinga Pak Prabowo ya. Warung kita yang paling murah tuh kan warteg. Iya. Warteg minta 10.000 ada bergizinya gitu. Gue lihat itu meme-nya. Itu bisa. Mana bisa 10.000. Mendingan di warteg-warteg diaktifkan kan, kasih 10.000 kayak jadi ayam. Iya, memang. Iya, kasih aja itu ke warteg apa gitu kan, kasih ke wacana kantin. yang ada itu kenapa sih uang 10.000 itu tidak diberikan kepada orang tua murid masing-masing? Mungkin perbaikan gizinya nggak ke satu anak, mungkin ke satu keluarga. Ya kalau itu dipakai judol sih. Konsumen terbesar Tapi judol kan di Indonesia itu bisa fakir membiayai miskin. 12 juta orang. Ya, tapi maksud saya itu daripada kita menyerahkan 91% kepada orang yang kaya dan hanya 9% yang miskin, mendingan yang 9% itu kasih aja 100.000 per sekali makan gitu. Ya daripada kita harus bagi sama yang kaya. Itu orang-orang yang sekolah-sekolahnya tuh yang kaya, yang bajunya beda-beda sama orang lain itu juga dikasih makan bergizi-gizi 10.000, yang dia uang jajan hariannya aja 300.000. Itu kan nggak masuk akal. Guru sasaran. punya emang background salah sebagai sasaran. pendidik ya. Ya saya tuh guru, saya tuh ngelihat gimana repotnya guru-guru nyiapin itu tuh. Malah Terus bikin peraturan. substansi orang ke sekolah bisa bias dengan datangnya makanan bergizi gratis ini. Mungkin guru-guru jadi punya kesibukan lain. Ada guru yang sampai gak masuk kelas gara-gara ngurusin ini. Nah, Jadi ngapain dia? Ngurusin MBG. ngurusin ini biar benar. Plus nggak dibayar, plus kalau ada bakinya yang rusak itu dia yang ganti. Harus diganti rugi loh. Iya. Bilang. Coba, ini kebijakan macam apa kayak gini tuh? Udah gak digaji untuk khusus MBG, tapi dia udah harus ngurusin seperti itu. Iya. Sangat Belum lagi ada risiko keracunannya juga kan dia. Nah, kalau keracunan duluan loh ini. tetap karena Nah, itu dimasaknya dari kemarin malam ya katanya. Kalau keracunan tuh ada tanda tangan di situ tuh. Jadi si dapur tuh ngomong, nanti ada perjanjian, bukan tanggung jawab kami kalau ada yang keracunan. Kerahnya ke gua. Guru, saya baca data bahwa S1 jumlah penduduk Indonesia keseluruhan yang S1 itu cuman 10%. Kurang sih kayaknya. Ya tapi oke lah. Katanya Optimis ke depan 10%, termasuk yang S2 ya. S1, S3. Nah, apa nggak sebaiknya itu dianggarkan untuk pendidikan gratis sampai S1? Karena kenapa? Kita ini perlu menaikkan dulu tingkat pendidikan di Indonesia agar apapun program pemerintah itu lebih gampang dicerna, lebih gampang diserap sehingga ya insya Allah jadi lebih bagus kehidupan kita daripada ibaratnya kasih makan gratis itu kan seperti ngasih makan ikan. Kenapa nggak dikasih pancingnya? Nah, menurut guru sebagai pendidik gimana? Kita sebenarnya punya banyak alternatif program yang lebih populer. Kalau misalkan Pak Prabowo nyarinya popularitas gitu ya, yang lebih populis, kemudian ya termasuk yang barusan soal pendidikan, kemudian beasiswa ke luar negeri, beasiswa keluar angkasa. Itu sebenarnya juga bisa banyak yang seperti itu dan itu bisa kita alokasikan. Makanya
makan bergizi gratis itu adalah program yang nggak punya itikat baik. Dari awal itu tadi. Dari awalnya pertimbangan Pak Prabowo itu adalah pertimbangan politikus, bukan pertimbangan negarawan. Pertimbangan politikus itu gini nih, bapak-bapak, coba sekarang, nah di depan studio itu ya, tulis di sini, sembako murah, digeruduk Pak. Oh, pasti. Orang rela injek-injekan, rela bunuh-bunuhan, sampai meninggalkan banyak ya. Kalau ada makan gratis, sembako murah, diskon sekian, itu ibu-ibu bawa anak kecil sampai keseret-seret, keinjek, ada yang patah tulang, ada yang apa segala rupa. Termasuk dulu Kang Deddy Mulyadi juga bikin acara gitu kan, makan sampai ada yang meninggal. Itu bukan sekalinya orang Indonesia itu kalau dikasih judul gratis, dikasih judul diskon, dikasih judul murah, itu jam terbutan. berapa sih? Jam siang ya? Nah, nggak, bukan soal itunya. Soalnya adalah Pak Prabowo Subianto itu ngelihat fenomena masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu kalau dikasih slogan gratis itu langsung ngegeruduk, langsung. Jadi kalau dirinya sebagai politikus, gimana caranya supaya menang pemilu? Ya bikin aja kayak gitu. Saya berikan makan gratis. Tapi fenomena seperti itu sepertinya di kota beda cerita, Guru. Karena teman-teman nih, orang tua murid yang artinya sadar dengan ini, lu nggak usah makan makanan gratis ya, mendingan gua kasih lu uang sangu. Iya. Karena mungkin takut keracunan keluar duit lebih banyak lagi, Guru. Dan itu fenomena di sekolah-sekolah. Sekarang juga sudah terjadi ya. Sekarang tuh gini nih ya. Balik lagi bawa sangu dari rumah katanya. Kepada Pak Prabowo saya jelaskan apa yang terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia sekarang ya. Makan bergizi gratis itu sekarang setengahnya atau lebih dari itu tidak habis sama siswa, tapi habisnya sama guru. Siswa nggak mau makan itu karena kualitas makanan katanya nggak enak. Udah nggak enak, resiko keracunan, iya kan? Juga jadi pesan dari rumah, lu jangan makan makanan bergizi gratis ya. Iya, anak-anak takut ada trauma. Orang tua murid akhirnya kan begitu kan. Iya, kita anak-anak tuh udah dikasih bekal gitu. ke dalam tanda kutip ya, mohon maaf ya, ini menurut data Pak Prabowo ya, 91% anak di Indonesia itu sudah berbekal dari rumahnya, baik dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk uang. Nah, si anak-anak seneng jajan bakso, pengen makan seblak di warung dan sebagainya, dan mereka tetap melakukan itu. Terus dikasih makanan yang udah nggak enak, resiko keracunan. Ya udah, yang terjadi adalah tidak dihabiskan atau tidak disentuh sama sekali, tetapi ada peraturan harus dihabiskan. Jadi yang menghabiskan di sekolah itu guru-guru, staf-staf. Itu. Ini realita ya. Itu realita. Jadi guru ngelihat nih lebih ke project ya. Ini project atau program, ya? Langsung aja guru gimana? Enggak, ini program. Ini karena ini Pak Prabowo itu akan melanjutkan ini terus sampai ujung. Bakal panjang banget. Ini analisanya ya, seperti itu. Apapun yang terjadi, Pak Prabowo itu akan menjalankan ini. Kenapa gitu Guru? Ini kayaknya ada yang pengen diungkapin nih. Ada banyak yakin soal. Banget soalnya. Yakin. Ada banyak soal. Pertama, gini, seperti yang saya bilang tadi itu, Pak Prabowo itu adalah seorang yang sangat cerdas dalam membangun kekuatan politik. Jadi makan bergizi gratis itu sebenarnya adalah untuk memperkuat citra dirinya bahwa dirinya itu adalah pro rakyat. Rakyat itu kan kelaparan, butuh makan. Lihat di sana ada yang makan sehari sekali. Lihat di sana ada yang makan sehari cukup 2 kali. Lihat di sana ada yang tidak pernah makan tapi gendut, misalkan gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kan masyarakat kita tuh adalah masyarakat yang sensitif banget kalau urusannya adalah kemiskinan. Rakyat Indonesia itu sebagian besar ngakunya apa? Kami wong cilik, kami rakyat kecil, kami membutuhkan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Semua politikus di Indonesia tanpa kecuali kalau bikin spanduk tulisannya pro rakyat, mencintai rakyat, membela rakyat, mendukung rakyat. Ya kenyataannya mau ngaku sih aja. Kalau masuk kantong sendiri ya. Ya tapi intinya kan begitu, itu tuh demagog gitu kan mereka itu. Nah Pak Prabowo dalam hal itu jadi demagognya gitu. Jadi mencari kebijakan yang paling populis. Nah setelah paling populis apa? Nah makan bergizi gratis itu melibatkan uang yang banyak. Kemudian melibatkan birokrasi yang banyak. Nah uang dan birokrasi yang banyak itu digunakan untuk memberi makan para pendukungnya, loyalisnya, dan orang yang awalnya kontra sama beliau dijejalkan pada koalisi,
kan koalisinya gemuk kan. Nah koalisinya terlalu gemuk, gimana caranya supaya membiayai mereka semua ya? Bikin program-program yang gemuk anggaran juga. Nah makan bergizi gratis itu, makanya yang dari orang-orang di belakang makan bergizi gratis itu semuanya adalah orang-orang Pak Prabowo, para pendukung Pak Prabowo. Maksudnya dari partai pendukung? Itu dari tentara. Dari tentara. Gini loh, Guru. MBG itu kan program prioritas. Harusnya itu kan kayak gini Put, kayak tim Avenger dong. Harusnya diurus sama lintas sektor kan. Nah iya. Kayak Kementerian Kesehatan, Betul. terlibat BP POM, kan harusnya begitu. Tapi kok kalau gue lihat nih, ini kok kayak masih solo player. Betul. BGM aja ini kan. Betul. Dan akhirnya kewalahan. Harusnya ada kepanitiaan, artinya kolaboratif, ini Departemen kayak gimana, Kesehatan gitu ya. Atau siapapun lah yang punya kontrol. Betul, saya kemarin tuh ngobrol sama satu makhluk gitu ya. Dia tuh dari Manusia. Ya tapi kan dia makhluk kan. Oh ya. terus. Saya tuh berbincang dengan satu makhluk di sana dan dia tuh berhubungan dengan kesehatan. Kesehatan di daerah, entah itu puskesmas atau apa, saya nggak cerita, tapi dan dia tuh mengaku MBG tuh gak pernah melibatkan dinas kesehatan, gak pernah. Nah saya cek di Google, ini melibatkan. Dia bilang enggak, itu sendiri-sendiri aja, dapurnya sendiri, apanya sendiri. Nah, dapur itu kan nanti dimiliki sama orang yang sudah ada tender apa segala rupa gitu. Nah, itu di situ tuh ada si dapurnya tuh ada suap-suapan di sana tuh. Jadi kadang-kadang misalkan ya dari satu birokrasi ke birokrasi yang lain tuh dipotong 1.000 gitu. Makanya saya bisa menduga bahwa makanan yang disajikan kepada anak-anak kita tuh paling cuma 7.000-an gitu. Nggak sampai malah yang saya dengar. Lo yang benar Put, lu gila lu. Ya kalau lihat makanan yang tersaji itu mungkin 1.000 food cost-nya nggak nyampe ya. God damn. Bahkan semangka ada yang pernah tipis banget itu. setipis kartu ATM. Iya berapa menit? Iya. Tapi kita percaya dengan niat baik Pak Prabowo ya. Saya nggak percaya. Nggak percaya, waduh. Iya nggak apa-apa, namanya demokrasi. Sensor kan? Enggak lah, unsensorin. Iya seperti yang saya bilang tadi, saya kepercayaan saya kan iman tuh nggak boleh diganggu gugat sama orang lain kan. Saya beriman bahwa Pak Prabowo tidak memiliki itikat baik. Saya percaya bahwa program ini sebenarnya adalah program beliau sebagai politikus, bukan sebagai seorang negarawan. Politikus yang lagi bagi-bagi uang gitu maksudnya. Iya, dan untuk 2029 misalnya begitu. Nggak harus gitu. Untuk bisa mempertahankan koalisinya yang besar aja dulu. Kan Pak Prabowo itu politikus yang cenderung untuk ngambil mau koalisi mau oposisi semuanya tuh ditarik, dideketin sama dia, diajak ngobrol. Nah, nanti urusan orang-orang di bawah itu berantem satu sama lain yaitu urusan nanti, tapi yang jelas dikumpulin aja dulu. Jadi sekarang termul sama anti mul itu dua-duanya tuh ada di koalisi yang sama dan mereka tuh berantem di bawah Pak Prabowo tuh. Iya kan? Yang penting ada duitnya dulu ya. Gue paling ketawa kalau ada orang yang ngomong termul gitu. Termul tuh artinya adalah yang paling mulia, paling mulia. Bener juga ya. Iya. Oke, ini stop. Yang mulia siapa sih yang mulia ya? Kita stop ngomong MBG deh. Nggak ada habisnya. Sekarang Kang Guru kan kesini kan dari Bandung kan? Iya. Naik apa? Naik bus nggak? Naik bus. Nah, itu berguna dong busnya. Masa kita ngomong? Berguna banget. Berguna banget. Berguna ini sekarang lagi in. Iya. Tentang jadi masalah sekarang saling lempar tanggung jawab siapa yang harus bayar utangnya kan gitu ya. Ya, itu gara-gara Pak Purbaya kan. Pak Purbaya bukan gara-gara menolak untuk membayar dari APBN. Iya, enggak maksudnya di Kementerian Keuangan yang sebelumnya emang sudah diteken dalam peraturan keuangan bahwa nanti ditanggungnya tuh sama pemerintah. PBN. Iya, emang itu ada. Bener nggak maksudnya si Putra Pak Purbaya seperti ini tuh bener nggak? Ya, nah makanya sama Pak Purbaya, wah nggak usah kayak gitu. Jadi ini tuh gara-gara Pak Purbaya karena sebelumnya emang udah deal-dealan, ya udahlah sama pemerintah gitu. Nah, Kepala Den kan langsung bilang tuh, Dewan Ekonomi Nasional bilang, dia dapat barang ini aja udah busuk dari awal. Iya. Nah, menurut Guru nih sekarang, harusnya yang diaudit itu siapa? Pak Joko. Joko siapa? Pak Joko pemerintah sebelumnya. Jadi Ketua Den bilang terimanya udah busuk.
ngikutin nggak sih? Gimana terimanya udah busuk apa bener seperti itu? Terimanya udah busuk tuh maksudnya adalah di awal mulanya memang sudah sangat bermasalah. Jadi dulu tuh waktu kita nyari-nyari, oi siapa nih yang mau bikin kereta cepat bikinin buat Indonesia? Itu kan yang calon yang paling gede tuh 2 kan, dari kalau nggak Jepang, salah ya, awal Jepang ya. dengan JICA-nya, kemudian Cina. Nah si Jepang tuh lebih murah, tapi terganjal karena ada perjanjian kalau si BUMN ini atau si konsorsium ini gagal bayar, nanti tetap Jepang tuh dapat bayar dari pemerintah atau dari manapun lah. Sama aja dong kayak sekarang. Nah, itu tuh ada perjanjian kayak gitu. Nah, Tapi bunga lebih murah, 0,5%. Iya, si pemerintah kita nolak, nggak mau kayak gitu. Nah, kata Jepang, kalau gitu mas saya juga nggak mau, gitu kan. Nah, yaudah diserahin ke Cina. Tapi pas diserahin ke Cina, ternyata yang barusan itu berlaku gitu. Jadi Sama seperti aja. Iya, nah jadi Kemudian ada overrun cost karena macam-macam lah. Iya. Sehingga costnya membengkak lagi. betul. Wah, kacau. Ya, jadi ya kayaknya sih maksudnya busuk di awal tuh emang sudah sejak awal ini tuh dirancang untuk agar si Cinanya yang dapat dan nanti mungkin ada ongkos gitu mungkin. Wah. Masuk perbuatan merugikan negara. Ada dugaan lain. seperti itu ya guru ya? Ada Iya, dugaan. karena tadi itu. Jadi si Jepang mundur karena ada persyaratan. Nah, Tapi sama pas aja. diserahkan ke Cina, persyaratan itu tuh jadi bablas. Apakah memang nggak udah dirancang dikasih ini gitu, udah nggak begitu ya? Ya, mungkin. Karena kan bunga jadi lebih iya. tinggi. Bunga lebih tinggi, Terus kos term lebih condition mahal. sama Iya. ujung-ujungnya. Kemudian ada malah operan cost. Iya. Terus saya baca terakhir tuh ada Mahfud MD karena mencium bau-bau adanya markup. Nah, tapi KPK malah nantangin Mahfud. Kalau memang ada begitu, laporin dong buat laporan. Nah, menurut guru gimana tuh? Ya kan KPK juga termol. Semuanya tuh. Di zaman Semua Pak Firly, termol. di zaman Firly Bahuri. Kalau sekarang gimana? Katanya begitu. Nah, kalau kan KPK itu kan banyak orang. Jadi sama aja kayak DPR, sama aja kayak partai. Di KPK juga kan ada berantem-beranteman internalnya gitu kan. Ada yang dukung ini, ada yang tetap independen, ada yang menjaga moral, tapi ada kan, juga yang ini. ketua di KPK tuh ini kan apa namanya kumulatif ya Iya. apa istilahnya? Iya. Bukan keputusan. Banyakan gitu kan. Iya. Harus ada votingnya juga kan? Apa sih? Iya, iya makanya cuman dulu ini mah denger-denger gitu ya. Tapi gak tahu bener, gak tahu salah, cuman denger-denger. Emang pas zaman Pak Firly itu ada intervensi yang sangat kuat dari presiden untuk setiap kasus atau untuk kasus-kasus besar tertentu. Konon katanya gitu ya, kan saya mau bukan orang KPK gitu. Anggap aja ini mah kabar burung gitu ya. Jadi nanti kalau mau disomasi silahkan burungnya disomasi. Tapi salah satu ex ketua KPK kan juga menyampaikan itu, saya lupa siapa namanya. Oh iya, yang marah-marah dimarah-marahin yang Iya. disuruh ketemu di masjid itu ya? Iya, Agus siapa? ya itulah. Iya itulah Ya, oke ya, lah, itu ya. itu. Ah. Iya, Kita ya semua memang tahu. kan ada isu yang seperti itu. Tapi itu kan kabar burung, bukan kita. Jadi nggak tahu. burungnya yang salah ya, bukan Burungnya kita. yang Dan salah. disomasi harus burungnya. Iya. Walaupun itu kita nggak tahu burungnya siapa yang disomasi ya. Nah, burungnya siapa? Ya nggak tahu, makanya itu kan kita baru mau Oh, itu nunjuk ke situ. burungnya apa siapa kita nggak tahu. Nah, ada lagi bro, Apa? selain itu, gue kepengen bahas cuman rada-rada males gitu loh. Itu ada yang digeruduk-geruduk itu siapa sih? Apaan sih? Apa? Kang. Trans 7 Itu digeruduk. gue ngeliat di Twitter loh, itu lagi rame itu kenapa sih, masalahnya itu kenapa sih awal itu? Pesantren. Oh iya itu kenapa tuh? Iya, jadi masalah awalnya itu adalah bahwa pesantren itu semakin kesini tuh semakin nampak dan diperlihatkan karena sekarang kita punya media sosial, aktivitas-aktivitas yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai modern. Jadi misalkan digambarkan ada di media sosial, ini masih media sosial ya, masih media sosial itu ada di depan kiai itu jalan harus jongkok, harus nunduk gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang Bukan itu dianggap sebagai kearifan lokal, guru. Yang harus mungkin kadang ada idealisme perlu dipertahankan. Nah, itu gimana? kearifan lokal masyarakat Indonesia tuh nggak pakai sandal.
Jadi apakah kita harus sekarang nggak pakai sandal juga? Kearifan lokal masyarakat kita itu adalah pergi kemana-mana tuh jalan kaki. Apakah kalau naik motor kita berarti tidak kearifan lokal? Jadi sebenarnya ini terkait dengan tradisi. Iya. Jadi tradisi itu sesuatu yang harus kita pertahankan pada sisi idenya, bukan pada aplikasinya, bukan manifestasinya. Jadi kayak orang Jepang misalkan ya, orang Jepang tuh pakai samurai, pakai katana. Kalau misalkan mereka tetap ingin tradisional, apakah mereka harus bawa itu? Enggak. Yang paling penting itu bushido-nya, otaknya, mentalnya, kesetiaan mereka, kedisiplinan mereka, kejujuran mereka. Itu samurai semuanya tuh diajarin gitu. Ini tuh manifestasinya doang yang bisa diganti seiring perkembangan zaman. Memang ada pergeseran value ya. Iya, betul. Dengan ada lagi nih yang lagi hot, yang lagi rame nih. apaan? Gara-gara ngerokok di sekolah tuh. Ditampar. Kalau saya sampai ngerokok di sekolah, jangan kita kecil dulu. Bukannya ditampar, dijemur, diapain. Gila lagi. Gak ada yang protes, orang tua terima. Iya. Sekarang dunia berbeda nih, pergeseran value. Enggak. Value-nya enggak bergeser. Jadi apa menurut Dalam konteks ini pergeser. Jadi gini, kita menghormati guru tuh nggak geser dari situ. Kita tetap menghormati guru, iya kan? Cuma dianggap kebablasan dalam memberikan hukuman, begitu ya? Aplikasinya, manifestasinya gitu. Jadi misal gini, di zaman dulu, guru nampar anak tuh menjadi sesuatu yang absah, menjadi sesuatu yang boleh dan lumrah. Karena apa? Karena pada waktu itu hukuman-hukuman fisik itu memang relevan untuk kehidupan, di mana kehidupan pada waktu itu memang lebih mementingkan fisik. Jadi misalkan kalau Akang pergi ke tengah hutan tersesat, orang-orang zaman dulu tuh tahu tanaman apa yang bisa dimakan, tahu hewan apa yang bisa dimakan, tahu bagaimana cara menghindari bahaya, tahu wah harimau bakal lewat sini nih kira-kira. Orang-orang zaman dulu tuh tahu. Kenapa? Karena mereka kehubungannya dengan alam dan kekuatan fisik mereka emang ditempa. Nah sekarang orang kemana-mana nggak ketemu harimau. Jadi idenya tetap sama, kita harus guru-guru harus menggembleng murid dan murid harus hormat pada guru. Nilainya nggak pernah berubah. Yang berubah itu adalah bagaimana caranya. Kalau dulu guru ngegampar relevan, anak-anak dijatuhkan tiap hari. Anak-anak harus berjalan tiap hari berkilo-kilometer. Jadi ketika ada gamparan itu adalah hukuman yang relevan untuk mereka. Sama seperti tentara. Bukan nggak ada yang makan hati, cuman itu dilihat sebagai teguran sehingga dalam kehidupan menjadi lebih tough. Apa belum karena ada zaman dulu belum aware hukum. Sekarang kan malah dilakukan guru. Dikit-dikit HAM, dikit-dikit apa Iya itu gitu bukan kan. soal itu juga. Kayak gini nih, sekarang zamannya HAM. Akang ikutan pelatihan tentara, digamparin, ditonjokin tuh sama atasannya, sama seniornya. Nggak akan ada yang lapor. Karena tentara itu relevansi tentara tuh di situ gitu. Nah sekarang relevansi untuk menghormati guru dan relevansi untuk membimbing siswa itu adalah dengan cara yang berbeda. Kalau misalkan anak zaman gini nih, kalau anak zaman sekarang digampar, plek, yang sakit tuh bukan rahangnya, bukan pipinya, yang sakit tuh hatinya. Kalau hatinya udah sakit, dia jadi trauma belajar. Kalau dia trauma belajar, masa depan suram. Kalau masa depan suram, satu anak itu kerugian besar buat negara. Karena setiap satu sumber daya manusia itu diproyeksikan akan memberikan kontribusi positif buat negara. Tapi kalau dia masa depan suram, dia akan menjadi beban negara seumur hidupnya. Tapi Kang lebih setuju metode lama atau metode baru? Tergantung konteksnya, tergantung zamannya. Jadi idenya tuh sama, idenya nggak berubah. Yang berubah itu adalah bagaimana cara kita, bagaimana zaman sekarang gitu. Jadi misalkan ya, dulu ya balik lagi ke pesantren yang tadi. Dulu di zaman feodal, rakyat tuh gak punya tanah, gak punya aset, gak punya kekuasaan. Yang memiliki semua itu adalah raja. Karena itu, setiap rakyat yang hidup di situ makan minum dari sawah milik raja, makan minum di atas peternakan raja. Itu dia tuh menghabiskan waktunya untuk mengabdi pada raja. Karena penghidupannya memang dari raja. Gitu kan? Nah, sekarang siapa rajanya? Rajanya adalah rakyat, demokrasi. Jadi presiden itu pelayannya rakyat. Pak Prabowo tuh pelayannya kita. Dan dia tuh ngemis-ngemis dapat suara dari kita dulu waktu pemilu. Fakta. Nah, kalau misalkan sekarang penguasanya bukan raja dan seluruh tanah ini adalah milik bangsa Indonesia, maka jalan jongkok dan lain-lain sama sekali tidak ada relevansinya. Begitu loh. Jadi feodal tuh bagus di zamannya.
Di zaman ini udah beda. Beda ya. Jadi Tapi masih banyak kan yang seperti itu sekarang kan? ya itu makanya mereka teralienasi. Iya. Makanya mereka terpisah dari peradaban. Tapi saya masih nganggap value-value terdahulu itu membentuk manusia yang sekarang kan. Jadi artinya tarik ke belakang 30-40 tahun lalu itulah yang jadi pemimpin hari ini gitu ya. Ternyata hancur juga ya. Jadi yang bener gimana dong? Ini pertanyaan terakhir nih. Nih sekarang Gen Z nih. Sekarang 50% dari pemilih itu Gen Z loh. Iya. Nah, Gen Z tuh kalau mati lampu terus oh pakai iya. Gen Z. Nah, gimana tuh dengan value dari DPT kita tuh ada di Gen Z milenial yang banyak. Mereka itu punya karakteristik yang berbeda karena mereka dibesarkan oleh sumber pengetahuan yang berbeda. Jadi kalau misalkan dulu untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, mereka semua tuh sangat tergantung pada guru yang memonopoli pengetahuan. Ya seperti yang tadi itu, gimana caranya mereka bisa bertahan 1 tahun penuh di hutan. Guru mereka tuh dulu mengajarkan jejak harimau tuh di sini, bau harimau tuh begini. Kalian menghindarnya dengan cara seperti ini. Ada ular, kenali bentuk ular yang berbisa dan yang tidak berbisa. Kalau berbisa terus macok, apa yang harus kita lakukan? Mereka tuh memberikan informasi. Jadi kalau si guru itu tidak kita hormati, kitanya mati. Emang beneran mati gitu. Gimana caranya Lebih bertahan? ngajarin how to survive ya. Iya. Bukan Betul. Terus kebutuhannya beda. Dulu orang asal hidup. Oke, sekarang beda lagi tuntutannya. Dan dulu tuh ilmu pengetahuan dimonopoli oleh orang-orang berpengetahuan, berilmu. Nah, sekarang orang-orang pengetahuan dan berilmu men-share informasi pengetahuan dan pengalaman mereka itu ke media yang bisa diakses oleh siapapun. Iya kan? Termasuk kayak begini ya. Iya, termasuk kayak gini-gini gitu kan. Nah, jadi saya tidak bisa memonopoli pengetahuan saya. Orang pengetahuan saya di-share ke mana-mana gitu kan. Dan pengetahuan itu akhirnya juga cuma dibayar sama AdSense doang, katakanlah misalkan yang begitu ya. Dan beberapa sponsor. Nah, Diam-diam curhat. nah, ya itu kan itu begitu itu kan? realita, Ya itu ya. realita. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalkan ya, kalau seandainya saya berhenti untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan, orang tuh nggak rugi-rugi amat karena mereka bisa mendapatkan informasi di tempat lain. Betul. Iya kan? Jadi podcast ini anggaplah podcast pengetahuan wawasan politik. Nah, besok digeruduk sama ormas, kita nggak bikin lagi gitu misalkan. Orang nggak, oh ya udah nggak apa-apa. Karena akan timbul lagi yang baru. Iya, lagi. yang Karena ada yang digeruduk lain. lagi nanti gitu kan. Iya. Nah jadi kita tuh sekarang, jadi karena kita pasar bebas dalam pengetahuan gitu, murah-murahan dalam ilmu Keterbukaan pengetahuan, informasi. keterbukaan informasi, transparansi, dunia digitalisasi. Nah makanya ketergantungan kita kepada guru yang meniscayakan penghormatan kita pada mereka harus termanifestasi dalam bentuk yang lain. Jadi kalau misalkan ketemu sama guru jongkok sujud-sujud kayak gitu itu sudah tidak relevan. Betul. Apa coba relevan sujud itu untuk menghormati guru? Apakah dia guru itu yang memberikan pengetahuan dan wawasan? Tidak, guru itu meninggal coba. Akan ada guru yang lain yang menggantikannya dan dia bukan sesuatu yang spesial. Biasa aja, B aja gitu. Padahal dia guru loh. Iya, saya guru. Saya tuh guru yang dimusuhin sama banyak guru karena saya menyangkal sakralisasi guru gitu. Beda mazhab ya. Tapi kalau dalam case si guru nampar murid karena merokok, boleh lah. Salah juga. Si guru nampar murid itu salah, tapi si murid merokok itu juga salah. Lebih Dan salah, si murid itu semuanya salah. Ada 4 level kesalahan di situ. Nah, oke. Gimana? Jadi Ini pernyataan terakhir nih apa? Oke. dari tadi terakhir mulu. Ya udah kalau mau berhenti berhenti. Apa? Aduh. Menarik kan nih, menarik. Gimana dulu? Oke, Gimana tuh? kesalahan pertama ya. Pertama. Kesalahan pertama, siswa ngerokok. Ya. Oke, Itu salah. Oke. Kesalahan yang kedua, guru nampar. Kesalahan ketiga, siswa lapor kepada orang tua. Itu salah. Kemudian yang keempat, orang tua lapor polisi, itu juga salah. Itu semuanya salah. Karena apa? Karena sebenarnya sekolah itu di dalamnya itu sudah ada SOP, sudah ada ekosistemnya, sudah ada
sudah ada peraturan-peraturan dan sudah ada kesepakatan bersama. Jadi kalau misalkan ada siswa ngerokok, hukumannya apa? Itu internal. Udah diketahui bersama. Iya. Kepala sekolah nampar, itu bermasalah. Terus Sekarang bermasalah. Kalau dulu kayak saya biasa tuh, suruh jungkir balik, suruh jemuran, suruh lari-lari. Ya nggak apa-apa. Fisikal banget. Iya, fisikal karena dulu memang sangat ini gitu ya, seperti yang tadi itu. Nah, makanya ini tuh rangkaian dari begitu banyak kesalahan-kesalahan yang saling tumpang tindih. Nah, jadi tapi dengar-dengar, saya juga nggak tahu benar nggak tahu salah. Dengar-dengar itu siswa yang ngerokok juga karena dulunya pesantren. Tapi cuman dengar-dengar kayaknya sih bohong gitu ya. Cuman saya bacanya sekilas gitu di ini. Nah, tapi balik lagi kalau misalkan ini jadi berarti hubungannya itu jadi gede gitu ya dengan fenomena yang sekarang. Cuman balik lagi intinya adalah kalau misalkan sekarang guru marahin siswa itu tuh dampaknya besar buat negara karena negara bukannya dapat kontribusi positif malah jadi beban masa depan. Gitulah intinya. Jadi kalau orang zaman dulu orang nggak berguna tuh tersisih mati sendiri. Tapi sekarang orang nggak berguna itu akhirnya apa? Negara terpaksa memberi mereka makan. Gitu jadi kan? beban ya? Iya. Ya bener. Syukur-syukur kalau misalkan negara itu bener kalau misalkan menyantuni fakir miskin yang memang dalam tanda kutip ya karena nasibnya emang dibegitukan gitu. Tapi banyak yang menjadi miskin, banyak menjadi preman itu adalah gara-gara pilihannya sendiri. Dan udah kayak gitu dia tetap akan mendapatkan subsidi dari negara. Coba. Oke. Oh ya udah. Oke. Ini gue bingung gue motongnya nanti nih. Masih nggak cukup waktu sebenarnya, masih panjang ya. Lebih continue di part 2. Ciao.